Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua di mana berada. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengadakan IG Lab di pagi hari ini. Sebelumnya terlebih dahulu tidak lupa saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua di mana berada, di pagi hari ini kita akan membawakan sebuah tema, yaitu ketika pintu rezeki dibuka. Sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya Hermawan Kartajaya ini seorang pakar pemasaran kelas dunia. Ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kan seorang pengusaha. Nah, mestinya seorang muslim itu juga jadi pengusaha. Nah, kalau dari pendapat Hermawan Kartajaya, seorang pakar pemasaran yang beliau ini kelas dunia, ini tentu kita setelah mempelajari dari sejarah-sejarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memang betul, yaitu beliau sebagai pengusaha yang handal. Jadi kita sebagai muslim tentunya betul apa yang dikatakan oleh Hermawan Kartajaya tersebut, kita juga meniru ataupun kita sebagai seorang pengusaha. Jadi kalau kita lihat dari sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau itu berumur 20 tahunan. Ini beliau sebagai pedagang yang bahkan perdagangannya itu sudah menembus negara-negara tetangga. Kemudian kalau kita lihat juga dari sahabatnya, ini 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, itu hampir semuanya kaya raya. Ini berkat beliau juga menjalankan sebuah usaha ataupun sebagai pedagang. Kemudian 10 dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ini hampir semuanya beliau sebagai pengusaha dan dia sebagai seorang pedagang. Dan juga kita lihat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini dibawa dari Timur Tengah, dari India, dari Cina. Ini juga karena perdagangan. Juga kalau kita lihat lagi bahwasanya untuk sesepuh organisasi yang ada di Indonesia, ini organisasi yang besar, ini untuk sesepuh NU, untuk sesepuh Muhammadiyah, ini juga seorang pengusaha. Beliau juga sebagai pedagang. Bahkan sempat pondoknya itu khusus untuk hari Selasa itu, kalau tidak salah itu tutup hanya untuk mengurus perdagangannya. Nah, inilah dari tokoh ataupun dari sesepuh organisasi yang besar yang ada di Indonesia. Ini juga beliau sebagai seorang pengusaha. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sejarah Serikat Dagang Islam ini yang turut berperan di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ini juga dari Serikat Dagang Islam. Ini berperan besar juga ini. Jadi kalau kita simpulkan dari kesimpulannya bahwa Islam itu tidak asing dengan istilah perdagangan. Malah justru Islam itu menganjurkan bahwasanya pesan dari
Nabi Muhammad SAW itu berdaganglah engkau karena 9 pintu rezeki dari 10 ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada pada perdagangan. Ya inilah yang dikatakan bahwasanya dari pesan Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ini karena 9 dari 10 pintu rezeki itu karena perdagangan. Inilah yang dikatakan Pareto rezeki. Di mana sebagian kecil manusia itu menguasai sebagian besar rezeki. Jadi kita cermati bahwasanya sebagian kecil manusia itu menguasai sebagian besar rezeki. Nah, sebagian besar rezeki itu tadi itu terletak pada perdagangan. Maka dari itu yang perlu kita garis bawahi bahwasanya umat Islam sejak mulai dari kaum Quraisy sampai masyarakat modern hingga sekarang itu kebanyakan mengagungkan perdagangan. Lah kenapa? Karena perdagangan itu yang bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di dunia ini. Kemudian dari perdagangan itu juga bisa membawa lapangan ataupun bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan lagi bahwasanya perdagangan itu sebagai yaitu yang bisa mempengaruhi pemerintah secara langsung dan yang bisa memberikan sumbangan yang besar atau sumbangan secara besar-besaran itu dari perdagangan. Dan kalau kita lihat lagi bahkan merekalah yang bisa mengendalikan dunia. Kalau kita hitung-hitung ya, misalkan dari sejarah dari negara Yahudi itu yang jumlahnya itu hanya belasan juta manusia, belasan juta jiwa, itu hampir bisa berhasil memegang tengkuk Amerika dan Eropa. Padahal kalau kita lihat Amerika dan Eropa itu jumlahnya itu miliaran juta jiwa. Nah, mengapa bisa memegang tengkuk Amerika dan Eropa? Karena orang Yahudi itu menguasai simpul perdagangan. Nah, maka dari itu sudah tidak asing lagi kita mengetahui bahwasanya perdagangan inilah yang diagungkan atau yang ada di muka bumi ini yang bisa menyumbang besar-besaran dan bisa mengendalikan dunia itu karena sebagai ataupun dari perdagangan tersebut. Nah, kita sebagai pengusaha pemula, marilah kita semua tentunya bisa mengarah bagaimana caranya kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan kita juga sebagai Muslim, kalau kita itu tentunya juga itba Nabi ataupun mencontoh bahwasanya yang kuat-kuat di zaman Rasulullah SAW itu berkat menjadi pengusaha, menjadi seorang pedagang. Ini hampir rata-rata dan juga dari pesan Nabi Muhammad SAW tersebut ini juga yang saya sampaikan di depan, berdaganglah engkau karena 9 dari 10 rezeki itu terletak pada perdagangan. Nah, dari sini kita tentunya mau merubah, mau apa yang harus dirubah. Jadi kita sebagai seorang pengusaha yang harus kita rubah itu sebetulnya banyak sekali. Namun di pagi hari ini akan kita sampaikan itu mungkin 3 apa yang harus dirubah. Yang kita bahas di pagi hari ini yang harus kita rubah adalah nomor 1, wawasan dan ilmu. Karena
wawasan dan ilmu itu sebagai penyokong kesuksesan terbesar atau yang harus kita usahakan seluas-luasnya. Jadi kita harus memperjuangkan untuk bisa mempunyai wawasan dan ilmu, untuk mencari ilmu terus-menerus. Ya, karena penyokong kesuksesan yang terbesar itu kita harus berwawasan dan berilmu. Dan juga kita ketahui bahwasanya dengan ilmu, kalau kita melihat juga apa padilah-padilah kita itu mencari ilmu, ini besar sekali. Bahwasanya kita itu satu, itu sejak kita meniat, insya Allah kita sudah mendapatkan suatu pahala. Yang kedua, di saat kita berada di tempat belajar, kita sudah mendapatkan pahala juga. Dan yang ketiga, di saat kita memanfaatkan atau kita waktu kita itu setelah belajar ilmu, kita mempraktekkan, itu kita akan terus mendapatkan suatu pahala. Nah, ini pentingnya kita harus berwawasan dan ilmu. Ini yang kedua yang harus kita rubah adalah sikap. Sikap kita juga harus kita rubah. Bagaimana caranya kita itu bisa untuk terus berkembang, lebih maju. Jadi tentunya kita harus mau merubah dari sikap ataupun dari sifat yang malas menjadi semangat. Dan juga dari kita itu belum mengetahui atau bodoh, itu harus merubah menjadi pintar atau menjadi cerdas. Kemudian yang harus kita rubah juga dari sikap kita yang mungkin misalnya biasanya itu pelit, yaitu harus dirubah menjadi dermawan. Nah, inilah pentingnya kita semua itu merubah sikap kita. Kemudian yang ketiga, yang harus kita rubah yang ketiga adalah ibadah kita. Nah, ibadah ini kalau kita lihat, ini ada 3 tipe amaliyah yang kita jalankan setiap harinya. Ini jadi kalau dari ibadah kita itu tentunya kalau setiap harinya itu kita usahakan bisa meningkat. Jadi kalau dari ibadah ini ada 3 tipe yang perlu kita sampaikan. Nomor 1 adalah robih. Robih itu orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat beruntung karena kualitas dan kuantitas ibadahnya itu naik ataupun selalu meningkat, lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang dikatakan robih. Kemudian yang kedua, ini adalah makbun. Makbun itu orang yang kualitas dan kuantitas ibadahnya sehari-hari itu stagnan. Jadi sama antara hari kemarin sama hari ini stagnan. Itu sama. Ini termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang dikatakan makbun. Kemudian mal'un yang ketiga. Mal'un itu orang yang kualitas dan kuantitas ibadahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Nah, ini yang orang-orang termasuk orang yang terlaknat. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya dari ketiga tipe ataupun macam amaliyah seseorang tersebut, itu coba nanti kita periksa diri sendiri kita atau kita evaluasi, kita itu masuk ke tipe yang mana. Nah, ini tentunya harapan kita itu kita semua itu bisa masuk yang tipe yang pertama. Jadi tipe orang-orang yang beruntung, tipe robih. Jadi kualitas dan kuantitas itu amal sebelumnya itu dengan amal yang sekarang itu
meningkat amal yang sekarang itu. Jadi inilah yang dikatakan orang-orang yang sangat beruntung. Jadi kuantitas amal kita itu selalu meningkat. Ya ini termasuk orang-orang robih. Kemudian jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang mal'un. Mal'un itu amalnya itu lebih buruk daripada yang kemarin. Ini termasuk orang-orang yang terlaknat. Ini dari kesimpulan yang kita sampaikan, bahwasanya yang mau merubah nasib atau seharusnya ia itu merubah keadaan diri sendiri dan bisa mencakup 3 aspek tersebut, yaitu ilmu, sikap, dan ibadah kita. Jadi yang biasanya itu mungkin masih sikapnya itu mempunyai kemalasan, itu ya kita rubah menjadi semangat. Nah inilah pentingnya kita bisa merubah sikap kita. Bapak, Ibu, dan pemirsa di mana berada, di pagi hari ini bahwasanya tidak lupa saya ucapkan selamat pagi juga ini untuk Bu Dwi Mulyani yang telah bisa mengikuti G-Lab kami, dan ini ada Afif, ini juga ada Salma, kemudian ada lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini terima kasih sudah bisa mengikuti G-Lab kami di pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semua. Jadi G-Lab di pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.